Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, di sini ada Pak Dekan Fakultas Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia, Bapak Profesor Dr. I.R. Herman Sugoto. Selanjutnya yang terhormat Bapak Agus Nursikuagus, selaku dosen manajemen informatika yang nantinya akan mewakili Ketua Program Studi Manajemen Informatika. Selanjutnya ada yang kami hormati Ibu dosen Manajemen Informatika, Ibu Rani Puspita. Selanjutnya yang saya hormati Ketua STMIK Widya Cipta Dharma, Bapak Dr. Haji Nur Sobah, Eskom MKom. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Pukeng, selaku Humas STMIK Widya Cipta Dharma, dan para jajaran dosen lainnya yang hadir pada kuliah kamu siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara kuliah kamu pada siang hari ini dengan topik membangun sistem transaksi dengan kinerja tinggi. Sebelum memulai acara, izinkan saya Nur Indasari untuk membuka acara siang hari ini. Mari kita buka acara kuliah tamu siang hari ini dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, untuk agenda selanjutnya masuk ke dalam pemutaran video pembuka dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada operator, saya persilahkan. Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan dan bencana. Dalam setiap tantangan, manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Tidak terkecuali pandemi ini pun juga akan berakhir. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan. Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan.
Terima kasih kepada operator atas bantuannya. Selanjutnya, masuk ke dalam sesi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nur Soba, Eskom Mkom, selaku Ketua dari STMIK Widya Cipta Dharma. Kepada Bapak Nur Soba, saya persilahkan. Kepada Bapak Nur Soba, saya persilahkan. Sebelumnya mohon maaf untuk mic-nya masih ke mute. Oh ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Equinik ya, Equinik PT Equinik. Jadi terutama kegiatan ini banyak yang akan disampaikan dari Equinik seperti yang saya sampaikan pada forum kerjasama di komunitas webinar kemarin. Kedua, saya hormati rekan dari Universitas Indonesia, para program juga tim ini dari kampus saya, dari kami bersama, sekitar 1, 2, 3, Kapolri, dan Mohon maaf Bapak, izin menginterupsi, suaranya putus-putus Pak. sudah. Saya kok enggak pikir ya. Bagus Iya Pak, suaranya. suaranya putus-putus. Ya. Saya hormati juga seluruh mahasiswa program studi SMK serta Pak dosen pertama dan juga Pak dosen bukan Indonesia. Selamat siang semuanya. Saya bersyukur pada hati itu bisa ikut serta melaksanakan kegiatan kerjasama dalam rangka bagaimana membangun sistem transaksi dari tinggi. Ya, ini menjadi satu kesempatan terbaik bagi saya dan para siswa STMIK Widya Dharma di Amerika dari ibu kota Kalimantan Timur. Tentu akan menambah knowledge atau pengetahuan dan aplikasi ini, dan ini juga menjadi harapan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi, bukan cuma ini, tapi ada hal-hal yang ini program kerjasama kita ke depannya, baik dari Widya Dharma, ini dan juga ini banyak yang akan kita ambil manfaatnya. Karena itu saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan demikian dari saya sebagai pengantar. Ini saya ucapkan terima kasih dan salam sehat kepada semua teman-teman yang hadir dalam kegiatan kerjasama Aptikom, STMIK Widya Cipta Dharma dan juga PT. Demikian dari saya. Mohon maaf Pak Dekan, program studi dan host dari klinik maupun dari program. Jadi saya juga terima kasih pada Pak STMIK Widya yang sudah aktif dan memberikan penting buat kita pada SMA. Mohon maaf sebelumnya, di Samarinda, Kalimantan Timur, kami sebetulnya sudah jadwal pulang ini sampai jam 2. Jadi mungkin tidak tidak maksimal kehadiran dalam forum ini. Kami yang berharap bahwa kami dapatkan informasi dan juga bersama bisa berlanjut
khususnya setelah Ramadan. Demikian dari saya. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Soba SPKMKOM yang sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Agus Nursibu Agus selaku perwakilan dari Universitas Komputer Indonesia. Kepada Bapak Agus, kami persilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rekan-rekan sejawat, ini yang saya hormati khususnya dari pihak Equinix ya, yang sudah telah dan bersusah payah kelihatannya berjuang untuk mencerdaskan bangsa. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ya, saya Agus Nursibu Agus sebagai perwakilan dari Unicom, gitu ya, ikut apresiasi juga, berbangga juga bahwa kita menjadi satu bagian dalam menimba hasanah yang baru mungkin ya, yang baru untuk kemajuan mahasiswa kita ataupun kemajuan teknologi IT di Indonesia. Yang saya hormati tadi Bapak Nur Sobah, alhamdulillah Pak kita bisa bersua di sini Pak, walaupun Kalimantan Timur, saya di Jawa Barat Pak, kita jadi lebih bisa begini ya. Kepada pihak Equinix sebagai panelisnya, terima kasih ini mau bersharing sama kita gitu ya, sama mahasiswa. Ya, dosen-dosen sekalian juga, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini saya yakin sangat bermanfaat lah. Saya yakin sangat bermanfaat bagi kami semua, sehingga kita bisa menimba ilmu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan kepada para peserta sekalian yang saya cintai, para mahasiswa, mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama gitu ya. Apapun yang diberikan ini adalah satu manfaat yang sungguh luar biasa gitu ya. Dengan kerjasama Aptikom dan seluruh perguruan tinggi IT di Indonesia, alhamdulillah kita bisa ini ya, khususnya sebagai penjembatan ya Equinix Business Solution yang sudah betul-betul memberikan keluangan waktu bagi kita semua ya, untuk memberikan insight supaya kita semua bisa mendapatkan insight yang baru atau wawasan-wawasan baru mengenai perkembangan IT di Indonesia, khususnya di dunia ya. Mudah-mudahan di dalam era industri 4.0 ini kita bisa menjadi lebih bagus, lebih bermanfaat ya. Dulu teknologi sama waktu zaman saya masih jadul ya Bu ya, tahun 90-an, sekarang luar biasa teknologinya, sudah luar biasa, kita harus berlari mengejar. Alhamdulillah ada pihak dari praktisi yang mau membantu kita di bidang akademisi, sehingga kita bisa memperoleh ilmunya. Untuk para peserta, silakan ya ikuti dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Equinix ini menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi kurangnya kami dari saya khususnya perwakilan manajemen informatika dari Universitas Komputer Indonesia mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ya. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti sampai selesai. Mungkin itu aja Bu, saya perwakilannya. Terima kasih ini atas atensinya dari Equinix yang mau kita bekerja sama dengan kami pihak akademisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Agus Nursibu Agus. Untuk selanjutnya mungkin ada sambutan sedikit dari Bapak Julianto selaku CEO PT Equinix Business Solution. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih Indah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Wicida dan Unicom atas kesediaannya untuk memberikan kesempatan kita sharing-sharing dari pihak industri kepada pihak kampus. Semoga apa yang kita lakukan nanti ada gunanya buat kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nusroba dan Pak Bukeng dari Wicida, dan Pak Agus dan Ibu Rani dari Unicom. Selamat siang semuanya Pak ya. Mari kita lanjutkan. Terima kasih. Silakan Indah. Terima kasih Bapak Julianto atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya
memasuki acara inti, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni dari Wicida. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Ibu Wahyuni. Kami lanjutkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ibu Wahyuni. Untuk acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, diskusi, serta tanya jawab yang akan dilakukan oleh Bapak Julianto Sutandang dan akan dimoderatori oleh Ibu Rani Puspita selaku perwakilan dari Unicom. Kepada Ibu Rani dan Bapak Julianto kami persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak. Halo? Iya. Ada suara saya? Iya, halo. Iya, terdengar. Untuk materinya akan kami sampaikan dalam bentuk pre-record. Kepada operator kami persilahkan juga. Halo, ketemu lagi dengan saya, Julianto Sutandang dari Econix. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sebuah judul yang mungkin menarik, mungkin tidak buat adik-adik mahasiswa. Membangun sistem transaksi kinerja tinggi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Yang jelas, saya tidak menjelaskan secara menyeluruh, karena waktunya juga terbatas. Saya akan memberikan poin-poin yang kira-kira baik untuk nanti adik-adik mahasiswa pelajari kemudian dan kembangkan elaborasi lebih lanjut. Baik, kita mulai. Oke, pertama kali kita mesti pahami dulu apa yang disebut dengan sistem transaksi kinerja tinggi. Oke, tentunya contohnya aja dulu kita bahas. Apa sih itu, gitu kan? Mungkin ada yang tahu. Oke, e-channel banking misalkan, internet banking, mobile banking, etc. Itu yang terkait pada banking yang punya nasabah banyak dan dia butuh untuk ATM termasuk ya, butuh untuk mengakses nasabah secara langsung, begitu kan? Dia mengembangkan satu sistem elektronik yang sophisticated gitu, seperti web gitu kan, kemudian mobile banking. Dengan jutaan nasabah tentunya akan menjadi satu masalah kalau sistemnya tidak bisa berjalan dengan cepat, tidak memiliki kemampuan high performance atau kinerja tinggi. Di sini kita sebut transaksi itu karena mengolah transaksi, ya, jual beli, transfer dan sebagainya. Mungkin yang lagi kekinian saya kira fintech, marketplace, e-commerce gitu kan, e-wallet ya, kita punya banyak sekali e-wallet di Indonesia gitu kan, payment gateway dan juga mungkin retail seperti kios, pos, web store dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga mungkin public service yang sering kita pakai seperti e-ticketing kalau naik MRT gitu kan, atau e-toll dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari sistem transaksi kinerja tinggi yang akan kita diskusikan kali ini. Oke. Secara umum, sistem transaksi kinerja tinggi ada dua eksis, dua sumbu. Pertama adalah kemampuan dia menangani transaksi dengan bersamaan secara banyak ya. Jadi kemampuan memproses request yang sangat banyak. Ini misalkan kita contohnya satu garis ini adalah sebuah HTTP hit gitu ya, sebuah request secara bersamaan masuk ke dalam sistem begitu ya. Kita faktor ini adalah kita sebut sebagai concurrency, bahasa Indonesia concurrency. Oke. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua setelah satu kemampuan menampung data yang banyak dan juga kecepatannya seberapa cepat ya, speed ya, itu kita sebut faktornya adalah speed atau kecepatan. Lawannya adalah latency. Jadi kalau kita bicara latency artinya inverse atau lawan dari kecepatan, speed. Jadi ada dua hal, concurrency dan speed, yang harus kita pertimbangkan baik-baik, yang bisa menjadi dasar untuk meningkatkan performance dari sistem yang kita bangun. Oke. Nah, kita bagi menjadi tiga hal. Ya, concurrency satu, setelah itu speed kita
bagi dua lagi menjadi keefektivitasan dan keefisiensian. Jadi ada 3 ya lingkaran ya, concurrency, effectivity, and efficiency. Yang ketiga-tiganya kita akan bahas pada berikutnya. Oke, jadi di dalam sebuah transaksi ya sebetulnya kalau kita bicara tadi ya kayak fintech, payment gateway, internet banking dan sebagainya sebagai sistem transaksi yang kinerja tinggi itu kan adalah sebuah business transactions ya, transaksi bisnis yang mana sebetulnya sangat banyak sekali menggunakan memory manipulation. Jadi kalau kita bicara tentang IT system, IT resources, kita memahami ada CPU, memory, dan I/O atau disk access. Nah, 3 komponen utama ini yang mesti kita pertimbangkan ya supaya tiga-tiganya efisien. Namun sistem transaksi untuk bisnis itu hanya mampu istilah crunching atau memanfaatkan memori yang besar ya. Namun CPU sebetulnya secara umum aplikasi-aplikasi bisnis tidak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU. Ini sebuah masalah karena berarti investasi kita akan tidak terlalu optimal ya, tidak tidak efisien gitu ya. Tidak efisien karena si algoritma dalam bisnis itu tidak mampu secara efektif menggunakan kemampuan CPU itu. Jadi di sini ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Kalau I/O gimana? I/O ini akan nanti jadi urusannya database. Ini juga satu masalah karena sebuah transaksi bisnis sudah pasti harus memiliki akses terhadap database untuk dapat menyimpan data secara persisten, begitu ya. Nah, cara itu kita harus bisa overcome, bisa kita antisipasi dengan cara kita menggunakan beberapa metodologi atau teknologi. Pertama adalah menggunakan mekanisme multi-proses. Jadi di belakang dari si server ini, kita anggap di server, kita ada beberapa proses. Kita sebutnya multi-proses, ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan mekanisme multi-threading, ya. Seperti yang dilihat di gambar sini, ya, multi-thread dan multi-proses, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau multi-proses itu satu proses itu adalah satu kesatuan proses di dalam OS yang mana dia akan menggunakan sejumlah memori tertentu yang biasanya menjalankan satu thread saja di dalam proses itu, dan kemudian kalau kita butuh another proses, kita akan spawn another proses A, proses B, proses C, dan seterusnya. Nah, apakah multiproses tidak baik? Saya kira tidak juga. Dalam hal itu cukup baik karena menjaga stabilitas dari sebuah sistem dengan multiprosesnya. Bedanya multiproses dengan multithread adalah ketika multithread itu dalam satu proses, ya, dalam satu proses ini yang kotak besar ini ada beberapa thread gitu kan, ada beberapa thread yang mana masing-masing thread berjalan secara independen namun juga saling komunikasi atau saling sinkronisasi dengan menggunakan sebuah mekanisme tertentu. Jika misal ada sebuah variabel yang kita gunakan secara bersamaan oleh beberapa proses, maka variabel itu harus diamankan dengan sebuah metode penguncian, ya. Kalau dalam konteks bahasa pemrograman kita sebutnya mutex lock. Nah, di situ variabel itu akan bisa digunakan secara baik oleh beberapa thread secara sekaligus, ya, dengan tidak ada potensi yang kita sebut sebagai race condition. Race condition adalah satu kondisi di mana penggunaan data yang tidak dapat dipastikan kebenaran isi datanya karena diakses oleh dua thread atau dua proses bersamaan tanpa adanya locking. Jadi kita pahami bahwa di dalam sebuah sistem yang kita ingin naikkan kemampuan processingnya, kita bisa gunakan multi-thread atau multi-proses, namun kita juga mesti pahami ada sebuah data yang harus bisa diamankan integritasnya dengan menggunakan locking. Di sini kita bicara tentang locking, artinya kita bicara tentang sinkronisasi data, sinkronisasi di dalam proses, di dalam thread atau proses. Ini satu kondisi tentu, di mana sebuah data yang harus bisa diakses oleh bersamaan, tentunya itu satu kebutuhan ya yang tidak bisa dihindarkan. Suatu ketika kita pasti akan begitu.
tapi itu sebuah downside dari sebuah sistem. Dengan sistem yang sering mengakses data bersamaan, maka sistem itu tidak dapat berjalan secara murni paralel, sehingga ada potensi latency atau penurunan dari kecepatan, ya. Jadi ada untung ada rugi, ya, karena memang dibutuhkan adanya locking, namun locking itu adalah sebuah hal yang harus kita antisipasi. Dan di sini yang kita mesti pahami baik-baik, ya. Dengan kita mengembangkan sebuah sistem yang multi-thread atau multi-proses, maka kita juga harus memahami bagaimana caranya kita sharing resources atau sharing information antar proses dan thread. Kalau multi-proses kita ada namanya semaphore, dan multi-thread kita ada namanya mutex lock. Oke. Nah, Oke. Jadi ada multi-proses, ada multi-thread. Ada lagi yang berikutnya adalah containerization. Tadi ya, proses, multi-thread. Kemudian ada container. Nah, di sini container kalau pernah dengar istilahnya mungkin Docker, Kubernetes, dan lain sebagainya, adalah proses untuk separasi atau mempartisi resource CPU. Tentunya tidak hanya CPU sebetulnya, ada CPU, memori, dan I/O juga. Namun karena tadi kita pahami bahwa transaksi bisnis itu adalah memory bound dan tidak terlalu menggunakan CPU secara maksimal, tidak bisa, karena memang dia hanya memory manipulation mostly gitu kan. Maka dengan cara containerization, dan ini juga ya dari 1A, kemudian B, kemudian C ini, kita bisa menseparasi sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan CPU dengan lebih baik. Jadi kalau containerization ini sebuah sistem dengan begini ya. Nanti ini ada OS-nya di sini. Di sini ada container gitu ya. Nah, container ini mungkin kalau satu sistem ini kita punya 10 core gitu kan. Kita bisa kasih 2 core pada container begitu ya. Dengan demikian tadi 2 core ini akan kita bisa maksimalkan dengan menggunakan multiproses dan multi-thread SPWs gitu kan kalau kita mau programming di situ. Dan dengan demikian kita bisa memaksimalkan, kita mentokin kemampuan si CPU supaya investasi yang kita sudah keluarkan tidak terbuang percuma. Mungkin juga bisa kita gunakan virtual machine ya di sini ya. Cuman saya lebih prefer kita gunakan containerization karena dia memiliki kemampuan CPU affinity yang lebih baik ya. Kalau virtual machine saya kira tidak bisa mengunci CPU. Kalau container dia bisa mengunci karena dia dilaksanakan oleh OS, gitu ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang kita bisa pahami secara singkat dulu tentang bagaimana kita akan mendesain atau merancang sebuah sistem yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara high performance. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi kekurangan atau menjadi yang menurunkan kinerja dari sebuah sistem. Pertama, tadi sudah sedikit saya singgung, jadi adanya interdependencies, ya. Saya akan sebut dulu. Pertama adalah sinkronisasi. Faktor apa saja yang menurunkan kinerja sebuah sistem? Pertama adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah satu mekanisme di mana kita harus menjaga data integrity dari sebuah variabel atau data di memori gitu kan, karena dia memiliki potensi diakses oleh berbagai proses atau thread. Di sini seperti kita lihat di gambaran multi thread dan multi proses ya kan, dimana ada sebuah data yang harus dikunci, di lock gitu kan, supaya hanya satu proses atau thread yang boleh akses gitu kan terhadap data tersebut pada satu saat. Nah, di sini ada satu yang nunggu, berarti kan satu lagi ngakses, satu nunggu, atau dua nunggu gitu kan. Nah, karena itu maka sinkronisasi adalah potensially sebuah faktor yang memiliki potensi untuk menurunkan kinerja sistem. Oke. Kedua adalah interdependencies. Jadi ketergantungan, saling ketergantungan. Jadi
ada dua proses, A tergantung B, B tergantung A. Tentunya mungkin tidak semuanya. Kalau A mengunci suatu resource dan menunggu resource dari B dan B menunggu dari A, itu namanya deadlock. Jadi kita nggak bicara deadlock, kita bicara adalah ketergantungan. Jadi ada sebuah proses yang ada dua proses atau lebih yang menyebabkan saling ketergantungan. Nah ini berarti ada masalah di mungkin logic desainnya atau di algoritmnya. Itu kita mesti harus hindarkan karena itu yang membuat overhead di sisi pelaksanaan proses, gitu ya. Ketiga, apalagi faktornya, gitu kan? Algoritma yang memanipulasi data atau string. Tentunya ini terkait pada bahasa pemrograman sebetulnya, di mana sebuah bahasa pemrograman tertentu lebih efisien ya dalam hal string manipulation, tetapi tidak efisien untuk konteks yang kompleks manipulation, gitu kan. Ya, ini kita mesti perhatikan bagaimana kita bisa dengan efisien memanipulasi data dengan baik, namun juga tetap sederhana, tidak terlalu kompleks atau malah dapat menyebabkan memory leak seperti itu ya. Kalau memory leak terjadi ya repot juga, jadinya sistem kita lama-lama akan sering di restart dan itu bermasalah ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi ini yang ketiga, string manipulation. Saya kira dengan memahami bahasa pemrograman dengan sebaik-baiknya, kita bisa memaksimalkan penggunaannya sehingga manipulasi string bisa terjadi dengan lebih baik ya. Ini kalau kita bahas secara mendalam tentunya akan sangat panjang, jadi kita bahas secara global saja dulu. Oke. Poin 4 adalah struktur data. Ini terkait pada database. Database yang kita maksud di sini adalah sebuah RDBMS ya. Karena kita bicara tentang sistem transaction, maka sebuah transaksi akan disimpan di dalam sebuah RDBMS, bukan yang non RDBMS, gitu kan. Nah, di sini membutuhkan struktur ya. Struktur ini tentunya harus yang efisien. Seperti apa efisiensinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas dengan struktur yang efisien maka sistem dapat berjalan dengan baik. Karena dari 4 yang ada ini saat ini, saya kira yang paling besar faktor kontribusi terhadap penurunan performance adalah di dalam akses database. Kalau strukturnya tidak baik, aksesnya jadi lambat. Kalau strukturnya baik, aksesnya jadi lebih cepat, tidak terasa, begitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah latency network, ya. Jadi kalau di dalam sebuah sistem yang saling terikat, 1, 2, gitu kan, 3, gitu kan. Ini kan lewat sebuah jaringan ya. Mungkin ini LAN, mungkin ini bukan LAN. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau pakainya LAN, local area network, saya kira tidak jadi masalah karena udah pasti sangat cepat. Kalau kita nggak pakai LAN, mungkin satu aplikasi di lokal, satunya lagi di cloud, misalkan begitu, tentunya akan jadi masalah adanya network latency seperti itu ya. Jadi ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi performance dari sebuah sistem. Oke. Terus saat ini mungkin banyak sekali adik-adik yang juga sudah memahami tentang desain sebuah aplikasi dengan sebuah desain seperti monolitik atau microarsitektur, microservice, ya kan? Microservice arsitektur yang lumayan banyak dipergunakan di startup, gitu kan? Dan saya kira itu memang cukup baik. Namun ada pro and cons-nya, ya. Kali ini kita tidak membahas secara lebih mendalam mana yang lebih baik. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kedua-duanya dapat digunakan. Kedua-duanya tidak menjadi satu faktor yang memperlambat atau mempengaruhi kecepatan dari sebuah sistem. Kedua-duanya ini, baik itu monolitik maupun microservice, ini lebih kepada cara pengembangan software di masa mendatang. Kemudiannya, contohnya ada perubahan-perubahan, tentunya monolitik akan lebih baik. Microservice akan lebih baik. Kalau misalkan untuk integritas data yang cepat dan seterusnya, mungkin monolitik akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita pakai monolitik, satu proses sekaligus di dalamnya ada multiple process thread, multi-thread begini, maka inter-thread communication-nya akan lebih cepat dan datanya akan lebih cepat diakses. Jadi untuk aplikasi yang monolitik tentunya akan punya keuntungan ketika kita menggunakan multi-thread, karena di dalam satu proses yang monolitik ini kita bisa masukkan beberapa thread, ratusan thread mungkin, sehingga
proses komunikasi antara thread-nya lebih efisien daripada kalau kita menggunakan yang microservice, karena dia akan meletakkan di berbagai biasanya kontainer gitu kan, ada network latency ya, sehingga itu jadi faktor penghambat. Tapi itu semuanya kita kembalikan kepada desainer. Secara umum monolitik dan microservice arsitektur itu tidak terlalu memiliki faktor yang dominan terhadap delivery kinerja dari sebuah sistem, tergantung bagaimana kita mendesainnya sebaik-baiknya, begitu ya. Oke. Nah, yang paling utama justru bukan di sisi itu, tapi adalah bagaimana kita bisa memecahkan sebuah proses yang terkunci seperti chain proses seperti ini, ya, karena A ke B, terus B ke C, terus C ke D, kemudian D kembali ke C, ke B, ke A, gitu kan. Itu proses yang saling terkunci, gitu kan. Otomatis A akan menunggu sampai dengan B selesai, B akan menunggu sampai dengan C selesai, dan seterusnya. Itu menimbulkan latency yang semakin panjang di sisi A, ya kan, sehingga A akan banyak menunggu, ya. Nah, di situ kita harus bisa pecahkan masalah ini dengan menggunakan model decouple, ya. Dengan model decouple, maka A ke B itu tidak tergantung dari misalnya A ke B, B ke C gitu misalkan. Setelah A kirim sesuatu ke B, gitu kan, di sini kamu lihat, ya, kita lihat ada multiple B, ya, B lebih banyak dari A, A-nya 2, B-nya 3. Jadi kalau A ke B yang pertama itu lagi nunggu, mungkin A juga bisa ke B yang berikutnya, ya kan, atau A yang kedua ke B yang lainnya. Jadi itu bisa terjadi proses antrian di sisi query dari A ke B, gitu kan, tidak harus kekunci satu A ke B1, gitu kan. Nah, kemudian dari B itu masuk ke sebuah queue, ya, queue management, yang mana si B, semua data yang ada di B akan diantrikan dalam sebuah queue dan kemudian akan dikirimkan ke C secara bergantian. Kita bisa menggunakan mekanisme apapun, round robin ataupun yang lainnya. Nah, di situ antara A ke B itu tidak terkunci karena ada multiple B, gitu kan. B juga, C juga tidak terkunci karena lewat sebuah queue. Kalau C-nya lagi sibuk, maka B tetap bisa mengisi queue itu tanpa harus menunggu C-nya selesai, sehingga B tetap bekerja, sementara C mungkin sibuk, A juga tetap bisa mengakses B, ya. Jadi yang dari A ke B kita sebut komunikasi lewat load balancing, something like that, gitu kan. Yang kedua itu menggunakan mekanisme queuing, gitu kan. Dan yang ketiga itu biasanya kita menggunakan sebuah akses resource, bisa menggunakan shared mem seperti Redis, memcase, gitu kan. Dan juga yang berikutnya adalah kita letakkan di dalam sebuah database, ya. Kita bisa bangun database-nya dengan HA. Jadi dalam multiple proses seperti ini, saya kira nggak perlu kita gunakan multiple database, ya. Cukup satu database tapi HA yang mampu memproses semua query, semua request dari multiple proses yang sebelumnya. Namun tidak semua proses itu membutuhkan akses database. Bisa aja sebuah proses itu tidak perlu meletakkan apapun di dalam database, dia hanya perlu meletakkan di dalam sebuah shared memory, ataupun cukup di dalam sebuah file yang kita sebut sebagai session file, begitu ya. Nah, ini adalah mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme decoupling antara proses, sehingga proses itu bisa saling berjalan secara independen. Ini juga yang dikembangkan di dalam konteks microservice arsitektur. Jadi apakah kalau kita mau bentuk begini harus menggunakan microservice arsitektur? Jawabannya tidak, ya. Semua ini bisa berlangsung di dalam sebuah proses dengan metode multi-thread. Jadi ini satu metodologi, satu approach untuk memecahkan proses secara decouple, dan itu tidak harus di dalam microarsitektur, ya, tapi juga bisa di monolitik yang menggunakan metode multi-thread dan beberapa teknologi lainnya. Oke. Nah, itu beberapa hal, ya, yang menjadi satu faktor yang kita mesti cermati ketika kita ingin membangun sebuah sistem untuk kinerja tinggi. Oke. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan, ya? Tentunya ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Pertama adalah tentang bahasa pemrograman, ya. Seperti kita sudah pelajari baik-baik tadi itu. Pertama kali bahasa pemrograman itu harus yang seperti apa yang mendukung kinerja tinggi, gitu kan. Pertama adalah bahasa pemrograman yang mendukung kompilasi ke bahasa mesin, ya.
tidak semua bahasa pemrograman mendukung kompilasi ke bahasa mesin. Saya kira itu bukan keharusan ya. Machine code compile. Ini contohnya apa? Contohnya C. Tapi C ini nggak cocok untuk bisnis ya, karena string manipulasinya kurang baik, kurang fleksibel. Kita bisa pilih Go. Atau kalau mau Rust juga boleh, tapi Go lebih baik. Ya, apakah Java? Sebetulnya Java masih sering dipakai, walaupun dia tidak dikompil jadi mesin code. Tapi kalau boleh disarankan, kami sarankan tidak menggunakan Java, tapi gunakan Go. Go menjadi mesin code dan Go akan lebih cepat daripada Java sebetulnya. Go ini akan memiliki kecepatan yang setara kurang lebih dengan C++, begitu. Oke. Kedua setelah itu adalah interoperability dengan party lain ya. Contohnya kemampuan untuk serialisasi, kemampuan untuk komunikasi, protokol komunikasi yang baik dan sinkronisasi. Nah, di sini tentunya kita harus melihat pada bahasa pemrograman itu apakah dia punya library yang kita bisa pakai. Nah, di sini untuk masalah interoperability saya kira untuk itu Go, Rust, dan Java memang lebih baik ya. Jadi tetap Go menjadi preference. Dan kemudian kemampuan untuk membangun multithread yang friendly, thread, routine, mutex, dan lain sebagainya. Nah, di sini Go, Rust, dan Java juga menang ya. Jadi tadi nomor 2 adalah interoperability. Yang ketiga multithread friendly. Jadi kalau kita menggunakan C agak susah, tidak terlalu friendly untuk multithreading. Dan kalau kita gunakan multithread, sebetulnya ada satu hal yang menjadi satu keunggulan adalah kemampuan garbage collection. Dengan kita punya kemampuan garbage collection, maka kita akan menyelamatkan banyak sekali kompleksitas yang menurut kita pertimbangan di dalam membangun sistem tersebut. Nah, di sini saya kira kalau garbage collection yang menang Go sama Java, gitu kan. Nah, jadi beberapa ini adalah pertimbangan dari segi bahasa pemrograman. Ya, saya tidak langsung menyarankan Go, tapi memang Go comply lebih banyak di hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi kita udah bicara tentang bahasa pemrograman. Sekarang apalagi nih kalau kita bicara tentang infrastruktur sistem IT ya, kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada aplikasi, ada OS, ada hardware. Jadi ini framework OS sekarang. Apa gunanya OS? Apa kontribusinya OS di dalam high performance system ini, high performance transaction system? Pertama adalah yang paling utama adalah context switching. Ya, kemampuan OS dalam melakukan context switching. Ini penting sekali karena kalau kita punya multi-thread dan ribuan thread misalkan, multiproses atau ya, itu sementara core-nya cuma 10 misalkan, kita punya 1000 thread gitu kan. Core-nya ada 10 aja. Maka jadi masalah dong kalau kita nggak punya kemampuan context switching yang baik ya. Jadi kemampuan context switching ini sangat penting. Itulah kenapa saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan korporasi itu menggunakan Linux, bukan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena memang Linux sudah terbukti memiliki kemampuan context switching yang sangat baik. Nah, kedua setelah context switching adalah memory management. Untuk memory management saya kira tidak terlalu spesifik ya pada OS tertentu. Saya kira hampir semua OS memang memiliki memory management yang baik gitu kan. Setelah itu yang ketiga adalah CPU affinity. Nah, ini penting juga, walaupun hampir semua OS juga memiliki kemampuan CPU affinity. CPU affinity adalah sebuah kemampuan si OS dalam membangun sebuah bonding dengan sebuah core. Jadi kalau kita punya satu mesin dengan 10 core gitu, kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU-nya, maka itu nggak ada bedanya dengan kita menggunakan CPU yang mungkin cuma 2 core saja. Caranya gimana supaya kita bisa manfaatkan?
kita pecah, ya kan? Kita pecah menjadi beberapa kontainer, ya. Nah, ini satu kontainer harus bonding ke satu CPU, satu core, gitu kan? Misalkan begitu ya, contohnya. Maka terjadi proses efisiensi karena masing-masing CPU core itu berjalan secara independen, very independent, karena tidak ada komunikasi antar si core ini, ya, sangat independen. Jadi itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Itu di sisi OS. Sekarang hardware. Saya kira hardware ya seperti tadi sudah kita bahas. Jadi ada CPU, memori, sama I/O. CPU ada dua faktor. Faktor pertama adalah clock. Faktor kedua adalah core. Semakin banyak core, semakin bagus, karena berarti semakin banyak bala tentara yang bisa melaksanakan pekerjaannya. Oke, clock semakin tinggi, semakin bagus, tapi memang jadi semakin mahal sistem itu. Untuk aplikasi saya kira tidak perlu clock yang tinggi. Namun kalau kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan containerization, dengan menggunakan multithread dan lain sebagainya, CPU clock yang tinggi tidak jadi satu nilai negatif, karena kita masih bisa manfaatkan clock itu, ya kan? Clock yang tinggi itu sebenarnya sangat menarik untuk kita bisa resolve waiting terhadap locking resource, ya, yang tadi kita udah bahas di multithread. Dengan clock yang tinggi maka proses resolve-nya akan lebih cepat. Setelah CPU, memori, saya kira memori ya tidak terlalu ada yang spesial, semakin besar semakin baik, gitu kan? Dan juga I/O, saya kira untuk aplikasi I/O tidak terlalu matters karena jarang sekali writing to I/O, tapi untuk database ini sangat matter, sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data management, ya. Jadi data management kita bagi jadi tiga session, file, kemudian cache memory, kemudian RDBMS. Nah, di sini kita menggunakan PostgreSQL. Nah, session file itu memiliki sifat eksklusif. Jadi kita boleh aja membuat sebuah sistem yang kemudian datanya kita taruh di file, gitu kan? Asal itu eksklusif, akses dan kepemilikannya, dan itu untungnya adalah sangat ringan dan sangat serbaguna. Kita bisa taruh apa saja. Ya, terutama itu adalah session data session. Jadi session data yang kita rasa tidak perlu kita taruh database, kita nggak usah taruh database. Karena kalau apapun yang kita lakukan produce data, ya, kemudian kita taruh database, itu kan sangat memberatkan database. Kalau dia tidak terkait langsung pada transaction, pada financial transaction, maka sebaiknya kita letakkan di luar dari RDBMS, yaitu di session file atau di cache memory, gitu kan. Jadi dari satu proses ke proses berikutnya, saya gambarkan ini, proses A, B, gitu kan. Tidak harus semuanya ke database, ya kan. Kalau semuanya ke database, otomatis akan jadi berat database-nya, atau kita bikin database yang banyak, akan jadi maintenance-nya bermasalah, karena sangat terlalu banyak titik yang mesti kita maintenance. Jadi, session file itu suatu hal yang cukup perlu kita pertimbangkan dengan baik. Selama penggunaan sesuai, tidak masalah. Tantangannya adalah too many open file, ya. Kalau kita tidak benar menggunakannya, jadinya too many open file, gitu ya. Dan kemudian dia sifatnya pool, tidak bisa model yang lain, pool base, gitu kan. Kemudian cache memory. Cache memory itu contohnya kita bisa gunakan Redis, memcached, gitu kan. Untuk apa? Untuk interproses, antar proses ataupun antar thread communications. Jadi karena kita gunakan cache memory, maka kita tidak perlu melakukan sinkronisasi, karena sinkronisasi dilaksanakan oleh si cache memory, bukan si proses kita sendiri. Sehingga kita terhindar dari kerepotan untuk membangun mutex lah segala macam, karena kita tinggal hit saja ke sana. Kalau dapat ya berarti sudah memang kita boleh dapat, gitu kan. Kalau kita hit dan ternyata masih belum dapat, ya kita akan tunggu sebentar. Yang melaksanakan antrian adalah di sisinya provider dari cache memory itu. Jadi akan memudahkan, mengurangkan beban, dan itu yang menjadi sebuah keuntungan kalau kita mau coding, mau programming menggunakan bahasa pemrograman yang higher level, ya, misalkan Python dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah RDBMS. RDBMS itu harus kita treat dengan baik si database-nya, karena umumnya kalau kita tidak melaksanakan desain yang baik dalam database, disitulah letaknya latency yang paling tinggi, ya, selain network tentunya. Jadi kita harus memiliki kemampuan bisa untuk membuat struktur yang baik. Struktur apa yang baik untuk database? Saya kira ya satu, ya, kita memiliki desain yang cukup
ringan dengan IR yang cukup jelas. Kemudian kita perlu menggunakan vertical partitioning, ya, vertical partitioning. Kemudian kalau perlu kita lakukan horizontal partitioning, ya, itu satu cara mekanisme untuk melakukan data normalisasi yang baik, gitu kan. Kemudian menggunakan sequence daripada unique index, kita hindarkan unique index di dalam tabel transaksi. Kemudian menggunakan integer atau big integer untuk key atau ID dari sebuah tabel. Dan saya kira ya banyak sekali yang mesti kita pelajari lebih lanjut tentang database. Nanti kita akan punya sesi khusus. Ya, struktur yang baik di sebuah database itu sangat menentukan performance dari sebuah sistem. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi poin tekennya saya kira satu ya, desain proses bisnis yang modular dan dapat dipecah dalam bentuk threads maupun proses atau kontainer itu adalah sebuah desain yang baik dan sangat preferable untuk kita dapat menghasilkan sistem transaksi kinerja tinggi. Kemudian kita minimalisasi penggunaan atau ketergantungan dari antar proses agar proses yang lebih streamline, paralel, secara langsung gitu ya, dapat terlaksana dengan lebih baik tanpa harus saling menunggu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang struktur data ya yang lebih efisien sehingga latensinya dapat kita tekan di sisi database. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga ada yang bisa diambil dari materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk pemaparan materi video recordingnya. Kepada Ibu Rani, kami persilahkan sebagai moderator untuk memimpin diskusi pada siang hari ini. Oke, ya terima kasih ya Mbak. Ya. Nah, untuk materinya sebenarnya ini menarik sekali ya, karena terkait dengan infrastruktur sistem, kemudian database, dan juga struktur yang baik di dalam database. Nah, terima kasih juga kepada Pak Julianto yang sudah memaparkan materinya. Untuk sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, mungkin untuk adik-adik mahasiswa dari Unicom dan juga Wicida, ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Julianto? Nggak ada. Sebenarnya ini materinya menarik banget ya Pak, soalnya memang sangat dibutuhkan di dunia industri di luar sana. Nah, kebanyakan memang Postgre itu banyak sekali digunakan di industri luar, mungkin mahasiswa masih beberapa yang mempelajari terkait dengan Postgre sendiri gitu Pak. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan yang mungkin belum datang, ya, sambil menunggu kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar, boleh Bu ya? Oh boleh, silakan Pak. Ya, jadi memang materi ini asing ya buat para mahasiswa gitu ya. Agak asing karena sesuatu yang saya nggak tahu deh apakah sudah pernah masuk pelajaran atau belum, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah materi yang umumnya dihadapi oleh para developer, para analis, para sistem arsitek, solution arsitek di Indonesia dan di luar negeri. Seluruh dunia saya kira sama, karena teknologinya masih baru ini saja. Belum ada teknologi yang lebih canggih dari yang kita miliki sekarang, jadi ya mekanisme untuk mendeliver teknologi itu ya caranya begini ini, model pakai multi-thread, pakai model locking, queuing system, dan lain sebagainya. Teknologi ini pun yang dikembangkan oleh Gojek, Tokopedia. Kalau adik-adik mahasiswa pengen tahu kayak apa sih itu sistemnya Gojek, Tokopedia, kok dia bisa menampung transaksi sampai itu transaksinya mereka itu sehari, bukan sehari ya, dalam saat yang bersamaan itu saya kira udah sampai puluhan ribu, ya kan? Puluhan ribu query atau puluhan ribu transaction per satu saat yang sama, concurrency gitu ya, itu kan besar banget. Itu bagaimana programmingnya,
bagaimana ngatur komputernya, ada berapa komputernya gitu. Apakah kalian adik-adik tidak ada yang pengen tahu tuh gitu kan? Siapa di sini yang pengen jadi programmer? Mungkin boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Coba angkat tangan aja yang mau jadi programmer, nanti gampang diturunkan lagi tangannya. Nah, ya, baik, ada dari Fajar tadi untuk yang question. Oh, ada pertanyaan ya? Oke. Ini gimana? Yang bertanya mau langsung bertanya secara suara langsung atau saya langsung jawab aja gimana baiknya? Kalau saya bacakan dulu gimana ya Pak? Jadi, oh boleh. Pertanyaannya saya bacakan, kemudian nanti mungkin Bapak langsung menjawab. Oh iya, boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak ini dari Rivaldi Palermo. Di sini, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Palermo. Saya ingin bertanya, apabila menggunakan arsitektur microservice dan juga containerization, menggunakan Docker, untuk best practice-nya database disimpan di tiap service atau kontainer, atau ada kontainer khusus untuk menyimpan database? Yes, that's right. Jadi Rivaldi menyimak materinya. Sebetulnya sudah dijelaskan ya. Pada dasarnya tidak ada aturan khusus. Makanya saya buatkan diskusi aja. Jadi di dalam dunia IT yang sangat cepat ini, metodologi, standarisasi maupun teknik-teknik itu semuanya cair, semuanya berkembang. Mana yang benar, mana yang salah itu kalau kita tidak memahami dengan baik arsitektur sistem IT kita, ya tentunya akan susah kita bisa tahu salah benarnya. Kalau nanya sama siapa nih, gitu ya? Emang yang bikin sistemnya Tokopedia sudah pernah bikin sistem yang sama sebelumnya? Tentunya tidak, gitu kan? Jadi semuanya hal baru. Semua developer yang melaksanakan pekerjaannya di satu sistem yang benar-benar masih baru, dia tidak punya reference yang pasti untuk bertanya. Nah, contohnya Rivaldi. Rivaldi saya kira mungkin sudah pernah, paling tidak tahu lah software development, tahu kontainer. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ini memang cukup menariknya. Kalau kita sudah buat jadi containerization begitu kan, otomatis bagaimana dengan database-nya, ya kan? Apakah database-nya setiap modul itu satu database gitu kan? Apakah bagaimana gitu kan? Itu sudah sebenarnya saya singgung sedikit, tapi nggak apa-apa kita elaborasi. Kalau misalkan kita mempunyai sebuah sistem, namanya sistem itu pada dasarnya dari awal kita belajar komputer sampai dengan saat ini kita udah puluhan tahun belajar komputer, kurang lebih sama. Ada input, ada proses, ada output. Jangan lupa sistem itu berarti ada feedback ya. Jadi input, proses, feedback, output gitu kan. Itu minimum sistem, minimum komponen yang harus ada sebelum sesuatu itu bisa disebut sebagai sistem. Nah, kalau misalkan sebuah sistem kita pecah jadi sistem kecil gitu kan, anggaplah misalkan mobil kita pecah jadi mobil kecil gitu kan, itu namanya bukan microservice, karena berarti kita hanya membuat mobilnya jadi lebih kecil, jadi lebih banyak jalannya, ya kan? Jadi sama aja pemahaman ini dengan penggunaan database. Kalau sebuah sistem yang besar itu butuh database-nya besar, orang pikir ya wajar lah, tugas sistemnya besar gitu kan. Nah, kalau sistemnya sudah kita pecah jadi kecil-kecil, harusnya sistem itu membuat satu efisiensi yang lebih baik, termasuk juga efisiensi pada database akses. Ya, jadi tadi saya ada buatkan gambar tadi ya, proses ya A, B, C, D gitu kan. Hanya satu yang mengakses database, ya. Jadi hanya satu layer yang mengakses database. Layer-layernya apa? Layer lainnya itu mengaksesnya mungkin memcached gitu kan, atau Redis, atau mungkin session file, atau mungkin yang lainnya. Jadi mungkin ya secara istilah memcached atau Redis ada yang menyebutnya juga sebagai database gitu kan. Tapi yang saya maksud database itu khususnya adalah RDBMS atau database yang menampung transaction untuk sistem yang memang bersifat OLTP ya, transactional system. Jadi
saya kira nggak semua layer dari A, B, C, D itu harus memiliki akses ke database atau menyimpan datanya di database. Mungkin A menyimpan ke database, B tidak perlu, C menyimpan, D mungkin nggak perlu, dan seterusnya. Itu bisa dibuat demikian. Kenapa demikian? Karena tidak semua layer dari sebuah microservice atau decoupled system itu membutuhkan akses data yang permanen. Karena database itu sebagai RDBMS sebetulnya adalah sistem menampung data yang cukup mahal. Mahal di sini maksudnya adalah setiap akses ke dalam database itu adalah akses yang cukup mahal, karena untuk mengembangkan database menjadi sebuah sistem yang scale up atau scale out itu sangat susah dan ya memang butuh biaya besar. Jadi kita harus menyimpan, mengefisiensikan penggunaan database itu pada hal-hal yang paling penting yang sesuai dengan peruntukannya atau purpose-nya. Jadi database ini punya fungsi utama, punya tugas utama, yaitu menyimpan transaksi. Jadi semua data yang bersifat transaksional, yang penting terhadap transaksi, yang penting mempengaruhi jualan kita, gitu kan, itu kita perlu simpan di database. Kalau yang lainnya mungkin nggak usah. Saya ambil contoh yang mungkin cukup sederhana. Misalkan kita buat sistem e-commerce, anggaplah bikin warungpedia misalnya, gitu ya, kayak Tokopedia gitu kan. Kemudian ada mekanisme untuk apa namanya, kalau kita mau beli itu booking gitu ya, add to basket gitu misalnya, atau mungkin ada wishlist, add to basket gitu kan. Data-data yang kita letakkan di situ, atau mungkin cage gitu kan. Biasanya kan kita browsing mau beli nggak jadi, belum diklik aja sudah disimpan sama si server itu ya, si webnya itu ya. Loh iya, soalnya begitu kita sudah browsing belum diklik add to basket, besok datang ada iklannya itu lagi gitu kan. Jadi mereka ada menyimpan data ya kan, data wishlist, data basket untuk yang di check out, data mungkin preference dan seterusnya gitu kan. Yang kesemuanya itu datanya tidak terkait langsung pada transaksi kan, tidak pasti itu jadi duit gitu istilahnya, ngomong sederhananya begitu ya. Otomatis itu tidak perlu taruh di dalam sebuah RDBMS gitu kan, taruh di session udah cukup banget. Kalau taruh di session enak kan, jadi kita login ya kan, kalau kita masuk satu web kan kita bisa login dapat session, taruh di situ, jadi tidak mempengaruhi atau tidak memberatkan database gitu kan. Lah kalau hilang nanti gimana? Kalau taruh di filenya hilang, tiba-tiba mati listriknya gitu kan, ya kan nggak apa-apa, nggak ada finansial yang terlibat, jadi tidak ada kerugian finansial gitu ya, seperti itu. Jadi tingkat importansinya rendah, tidak perlu taruh database. Kalau tingkat importansinya tinggi, nah ini baru kita catat nih gitu, sudah check out gitu kan, mau bayar ceritanya ya kan. Even misalkan kita buat apa namanya policy, oh dia baru check out aja belum bayar, belum ada gesek, belum ada masukin, belum ada kirim ke OVO misalkan, ya udah belum perlu masuk database, bisa juga nggak masalah. Lalu kalau hilang gimana? Tidak masalah kan, disuruh tinggal bikin lagi, check out lagi, tidak ada kerugian finansial, sehingga tidak perlu masuk RDBMS. Dengan demikian kita bisa pahami, yang awalnya kalau kita desain monolitik itu semuanya ke database, berat database-nya kan, belum apa-apa udah insert, gitu kan, padahal belum ada duitnya, ya kan. Sekarang kita bisa pecah, ya kan, yang lebih baik, lebih cepat, otomatis penggunaan database yang sangat efisien ya. Sampai dengan hari ini RDBMS itu yang paling susah untuk dilakukan scalability. Ini sebagai pengetahuan saja. Saya kira kalau boleh kita sampaikan, ada satu teknologi yang bisa membuat multiple server menjadi satu sistem gitu kan. Namun teknologi itu pun belum benar-benar maksimal. Jadi misalnya kita punya sebuah sistem database yang satu mesin ya bisa 1000 gitu ya, something 1000 gitu. Bukan berarti kita pakai 2 mesin jadi 2000. Syukur-syukur jadi 1500 gitu kan. Biasanya malah cuman kurang dari itu. Secara umum kayak Postgres sendiri belum ada teknologi yang bisa membuat dia scale out. Jadi bisa dikembangkan dengan menambah jumlah server. Yang ada umumnya adalah scale up. Artinya ditambah kemampuan prosesornya, ditambah memorinya supaya dia bisa lebih besar resource-nya. Tapi dalam satu mesin, tentunya itu sangat mahal, gitu ya. Seperti itu, jawabannya semoga cukup memuaskan. Kalau ada yang kurang, silakan ditanya kembali.
Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Mungkin bisa ditanya dulu Bu, Iya. itunya, tanggapannya. Baik, Rivaldi. Halo, Rivaldi. Bentar, ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas? Halo Bu, Ya. Berarti Pak untuk database sudah ngomong dia. Ya. Berarti Pak ingin menurut Bapak tadi lebih baik ada satu kontainer khusus gitu untuk tiap servis ngehit ke si kontainer tersebut. Benar, jadi mungkin satu layer khusus atau satu kontainer khusus yang khusus mengurus database-nya gitu. Oh iya, makasih Pak. Biasanya Ya, sama-sama. saya tahu microservice itu lebih ke database per service. Itu dia, itu pemahaman umumnya begitu, padahal harusnya tidak seperti itu. Oh iya. Kan saya sudah jelaskan kan latar belakangnya, cukup jelas kan? Jelas Pak. Nah iya, kalau sudah tahu latar belakangnya kan paham kan kenapa tidak perlu berkontainer, tidak perlu per layer gitu kan? Ya karena emang tidak perlu. Makasih Itu Pak. ya sama-sama. Ya baik, Rivaldi, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan kedua mungkin ya Pak? Ya silakan Bu. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua di sini ada dari Fajar Ahmad. Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya apakah sumber daya manusia sudah siap dan bagaimana dengan sistem keamanannya karena pada masa ini banyak sekali pembobolan dan saya ingin sekali belajar. Gitu, Pak. Oke, ini kayaknya mengarah pada apa nih? Pada Postgres kali ya? Iya, sepertinya pada database, keamanan dari database-nya mungkin ya Pak. Iya. Tidak terlalu berhubungan dengan topiknya ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Ya, saya tidak tahu atau apakah para mahasiswa sudah memahami apa yang kita lakukan, tapi pertanyaannya memang sudah mengarah demikian, ya nggak apa-apa saya jawab. Memang Econic adalah perusahaan IT solution provider yang banyak sekali memberikan layanan di dunia bisnis, korporasi di Indonesia, dan khususnya memang di database PostgreSQL, umumnya kita gunakan untuk menggantikan Oracle, seperti itu memang. Jadi ditanya apakah SDM-nya sudah siap, SDM di luar Econic mungkin maksudnya ya, saya kira belum terlalu siap begitu ya. Memang tidak mudah mempelajari open source yang real open source, karena kalau open source yang aslinya open source itu tidak terlalu ngurus orang lain mau belajar bisa atau tidak gitu kan. Jadi buku-bukunya pun saya kira itu dibuat oleh para hacker ya. Hacker itu artinya developernya open source itu kan, yang memang suka nulis buku gitu kan. Tidak mesti itu bukunya down to earth sama orang-orang yang ingin belajar dari awal. Satu itu. Kedua, ya karena sebagai open source murni memang kehilangan atau belum memiliki sebuah resource yang dapat diakses. Seperti kalau kita mau belajar mungkin .NET misalnya gitu ya, atau mau belajar apa yang sudah ada dokumentasi, ada trainingnya gitu kan dan seterusnya. Postgres ada trainingnya, contohnya Econic juga melaksanakan training, tapi training kita tidak untuk end user karena training kita untuk korporasi gitu kan. Tentunya emang ekosistem untuk Postgres sedang dibangun ya, belum terbentuk dengan baik, belum seperti ekosistemnya software proprietary gitu kan, sehingga memang kalau dikatakan apakah SDM-nya sudah siap ya tentunya ya karena ekosistemnya juga belum ready banget, kesiapannya juga tidak begitu maksimal ya. Makanya dari itu salah satu cara kami untuk mempersiapkan kesiapan itu adalah dengan melakukan kuliah tamu seperti ini, supaya para mahasiswa dapat insight, semoga sungguh-sungguh mau belajar. Kalau mau magang di tempat kami, monggo kita bisa, dan itu ada banyak mekanismenya yang kita bisa lakukan. Jadi memang belum terlalu siap. Namun, siap tidak siap SDM itu tidak bisa mencegah atau tidak bisa menghambat delivery sebuah layanan yang dibutuhkan oleh dunia korporasi. Dunia korporasi kayak bank, telco itu butuh sebuah layanan dari open source karena emang itu bisa jadi alternatif, tapi juga dia butuh yang benar-benar profesional, benar-benar enterprise level. Nah, disinilah ada gap-nya, yaitu karena SDM-nya kurang, bagaimana? Otomatis kita sebagai perusahaan swasta, kita
melakukan research. Jadi memang kita core kompetensinya kita tuh research. Tapi research untuk bisnis gitu ya. Research kemudian kita deliver hasilnya, tidak research 100% tentunya tidak ya, karena kita memang menggunakan dari open source. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan research kita supaya yang tadinya barang open source saja menjadi berkelas enterprise, dibutuhkan dan dipakai dengan baik oleh para klien gitu ya. Jadi seperti itu modelnya, memang kita lagi dalam tahap ke arah sana. Walaupun demikian sudah ada portofolio, sudah ada success story, sudah ada proving ground bahwa open source itu bisa dipakai di dunia bisnis seperti yang sudah terjadi. Kemudian ditanya ini lagi, bagaimana dengan sistem keamanannya gitu kan? Saya kira kalau masalah keamanan itu konteksnya bukan pada software ya. Jadi memang sering sekali orang bertanya, oh open source itu gimana amannya gitu kan? Ada banyak sekali aspek yang kita bahas untuk membahas masalah aman tidak aman ini. Ini mungkin bisa another 1 hour gitu kita masih diskusikan. Tentunya kita nggak bahas sekarang. Yang jelas keamanan itu bukan konteksnya software, keamanan itu konteks implementasi. Memang software yang baik harus juga mendukung keamanan, tapi mendukung, bukan menciptakan. Yang menciptakan itu adalah implementasi. Implementasi software juga implementasi SOP-nya, implementasi policy-nya, implementasi tata cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita bicara aman hanya pada software itu, apa namanya, penuduhan itu. Jadi nggak boleh ya, lain kali jangan tanya lagi, software itu aman atau tidak, nggak bisa. Karena yang aman tidak amannya bukan softwarenya, tapi ketika itu diimplementasi, siapa yang implementasikan, apakah dia menerapkan prinsip-prinsip keamanan, apakah dia memasang firewall di depan, misalnya begitu kan. Jadi itu kompleks, sesuatu yang interdependensi kalau kita bicara keamanan. Kita bicara tentang siapa yang mengakses, ya kan? Kalau mengakses orang suka ngoprek, ya kalau kita bikin aplikasi sebagus apapun, pasti lama sekali akan dapat UAT-nya. Kenapa? Ya dikasih data-data yang selalu salah gitu kan, dan selalu bobol juga gitu kan. Kalau pernah jadi developer pasti paham gitu kan. Jadi memang membuat software sendiri harus punya pengalaman concerning masalah security benar. Tetapi security tidak dibangun oleh software, security dibangun oleh best practice yang baik dalam mengimplementasikan dan melaksanakan operasional dari sebuah sistem. Tidak bisa 1-2 software saja yang bertanggung jawab. Saya kira begitu ya, cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Julianto. Mungkin tadi untuk Fajar, ini sudah dipahami materinya tadi penjelasannya? Cukup, Bu. Sudah? Cukup? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin untuk para peserta? Atau adik-adik mahasiswa? Silahkan. Ini ada lagi nih. Di Q&A ini ada, Bu, di Q&A-nya. Di Q&A? Iya. Oh iya. Ada satu lagi ya. Namanya Ferry Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferry Hamdani. Saya ingin bertanya, apakah dari penggunaan sistem kinerja tingkat tinggi memerlukan biaya tinggi juga, Pak? Oke. Pertanyaan menarik gitu kan. Ya kalau kinerja tinggi, dan biaya juga tinggi nih, gimana gitu kan. Nah, karena apa namanya, kinerja tinggi itu untuk bisnis, biaya tinggi sebetulnya bukan masalah ya. Contohnya gini, kita keluar uang 1 juta untuk mendapatkan 1000 penjualan, jual apa nih ya, jual baju gitu kan, per hari loh ini, 1000 penjualan per hari, keluar uang 1 juta gitu kan. Ya oke, tapi kalau saya butuh 10.000 gimana? Ya nambah lagi nih biayanya, karena untuk nambah ini segala macam, jadi apa namanya, 2 juta atau 3 juta gitu kan. Malahnya lebih hemat tiba-tiba kan. Iya ya, nambah dikit tapi dapat lebih banyak gitu kan. Jadi kalau sistem kinerja tinggi itu artinya memanfaatkan, memaksimalkan semua resources yang ada sehingga dia sangat maksimal, sehingga jatuh-jatuhnya ROI-nya lebih rendah ya. Jadi uang yang kita investasikan mungkin kelihatannya lebih besar, yang tadinya 1 miliar jadi 3 miliar gitu kan. Tapi return-nya, transaksinya jadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, itu contohnya ya. Jadi
tentunya mungkin boleh disebut ya tidak memerlukan biaya tinggi, kecuali kalau meningkatkan performance-nya penjualan atau transaksinya dari 1.000 jadi 10.000, butuhnya jadi 10 kali lipat biaya investasinya. Nah, itu barusan kita sebut biaya tinggi gitu ya, karena antara biaya sama delivery-nya linear, malah kadang biaya lebih tinggi, delivery-nya lebih rendah gitu kan. Ya buat apa jadinya ya kan? Jadi secara umum sudah pasti harusnya biayanya tidak tinggi, gitu kan. Cuman ini kita melihat sudut pandang nih, tidak tinggi itu bagaimana, ya kan? Kalau biaya 2 kali lipat, apakah jadi tidak tinggi? Ya tidak tinggi kalau nanti return-nya, transaksinya menjadi 10 kali lipat, begitu ya. Kalau cuman kita upgrade sebuah sistem hanya naik 2 kali lipat, saya kira ya kurang cocok ya. Namanya upgrade itu harusnya paling tidak 5 kali lipat gitu kan, lebih tinggi, banyak beberapa kali lipat, supaya kita nggak perlu berpikir lagi tentang scale upscale lagi dalam beberapa tahun. Jangan setiap tahun mikirin gimana nih kita upgrade, gimana nih, nanti kerjanya nggak bisa fokus, cuma mikirin upgrade gitu aja, jadi malah tidak efisien gitu kan. Jadi saat itu ya, jadi masalah scalability memang satu hal yang menarik yang kita mesti pahami, terkait juga pada investasi biaya. Kalau kita bicara solusi bisnis, kita nggak bicara biaya ya percuma gitu kan, tiba-tiba loh bagus tapi harganya kok mahal ya udahlah nggak usah jadi deh gitu kan. Oke, jadi saya singkatnya ya harusnya tidak tinggi ya. Plus satu lagi yang kedua adalah kalau kita benar-benar memanfaatkan open source, itu juga sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu dipikir lagi nih, karena secara umum kalau kita menduplikasi sistem, menaikkan performance sistem dengan kita pakai open source, mungkin yang bertambah itu hardware-nya saja. Software mungkin juga bertambah ya. Namun karena dia open source, itu kalaupun kita menggunakan open source yang berbayar, jadi yang versi komersial kayak, atau mungkin ada vendornya yang melakukan maintenance gitu kan, tidak linear dengan investasinya. Kalau mungkin beli hardware 3 kali lipat, nambah lisensinya mungkin tidak terlalu banyak, dan itu pun tidak mahal ya, karena ya itu dari open source. Ataupun kita benar-benar gunakan open source itu sendiri ya, dengan kemampuan kayak kalau startup ya, kalau di dalam materi yang lain tuh ada saya ceritakan bagaimana startup tuh harus pakai open source, karena startup itu memang kalau dia scalability, dia maunya jangan sampai nanti beli lagi license gitu kan, sehingga memang rasanya berat. Kalau startup maunya uangnya itu dipakai buat iklan, buat subsidi, buat boosting marketingnya dia kan, jangan beli IT lagi gitu kan. Si orang IT di startup kan sudah dibayar mahal nih, suruh kerja keras, mikir, cari solusi, pakai software yang nggak perlu bayar, yaitu open source gitu kan. Begitu kurang lebihnya ya gambaran. Jadi biasanya ya secara biaya tidak akan tinggi karena scalability-nya akan jauh lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan. Kalau mau lebih efisien lagi ya kita harus gunakan yang lebih menarik. Contohnya kita kuasai open source, kita jadikan open source sebagai solusi karena kita nggak perlu membeli lisensi lagi jadi di depannya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, untuk Ferry Hamdani, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah dipahami? Ya, makasih Pak Julianto. Ya, sama-sama Pak. Baik, mungkin ada lagi untuk mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Julianto. Halo? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti terima kasih untuk Pak Julianto yang sudah menjawab sesi tanya jawab ini. Terima kasih juga untuk materi-materinya Pak. Jadi memang ini sangat bermanfaat di dunia industri bisnis ya Pak. Dengan Postgre, tadi database dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini untuk yang sesi diskusinya Pak. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Julianto terhadap paparan materinya dan kepada Ibu Rani atas penjelasan materinya. Selanjutnya masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Pada sesi penutupan ini saya mohon izin bertanya terkait dokumentasi pihak Unicom maupun Wicida apakah berkenan untuk foto bersama
mungkin nanti ada beberapa perwakilan attendance yang akan dijadikan panelis untuk on camera agar dapat didokumentasi sebagai administrasi Wicida maupun Unicom. Saya mohon izin untuk yang attendernya apabila dijadikan panelis untuk di-accept dan dinyalakan kameranya ya. Untuk foto bersama. Dan mohon maaf, nanti kami tidak bisa semuanya, perwakilan saja ya Ibu Rani dan Pak Agus serta Pak Bukus. Mohon di-accept. Dan yang sudah menjadi panelis untuk dinyalakan kameranya. Ya. Untuk yang dipilih menjadi panelis, mohon untuk di-accept dan dinyalakan kameranya. Mungkin tidak dapat semuanya ya, mohon maaf sebagai perwakilan saja. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Sudah? Oke, sudah ya. Ya, mari dinyalakan kameranya. Oke. Kepada Ibu Wahyuni, Rivaldi, Fajar, Pak Agus, dan Oke, baik. Sudah ya. Dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah sesi dokumentasinya pada siang hari ini. Selanjutnya, saya sampaikan kepada operator untuk menyampaikan video penutup sebelum ditutup acara. Mungkin sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Unicom dan Wicida atas kesempatan ini. Semoga kita dapat melanjutkan kerjasama di masa mendatang lebih erat lagi. Sampai ketemu lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya mohon pamit. Selamat siang. Ya, terima kasih Siang, Bapak. Halo, ketemu lagi. Terima kasih kepada operator, kepada adik-adik dan para peserta lainnya. Saya izin menginformasikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Ekunik akan mengadakan acara webinar series yang akan diselenggarakan sebanyak 16 sesi dengan topik-topik yang menarik untuk dipahami dan di-sharing bersama. Selain itu juga akan ada technical challenge di mana adik-adik bisa men-challenge kemampuan IT-nya dalam mengoperasikan IT dan nanti akan dibantu untuk memahami ataupun men-challenge kemampuannya bersama tim dari Ekunik. Selanjutnya
untuk kuliah tamu pada sore hari ini saya tutup. Sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, peserta, dan dosen-dosen dari Unikom maupun Wicida atas perhatiannya telah hadir pada kuliah tamu sore hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Wahyuni, terima kasih Bu Rani, terima kasih Bapak Agus, terima kasih Pak Sumba, terima kasih Pak Pukeng, terima kasih Pak Aditya, terima kasih Ibu Eka atas kehadirannya dan peserta dari Wicida dan Unikom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore, saya akhiri webinar.